Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sakit, Pak. Sakit? Siapa yang sakit? Sakit, Pak. Sakit apa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya di kelas, mohon untuk menyiapkan dan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Siapa kita kelasnya? Pak. Oke, Gunawan. Pimpin doa Gunawan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin memeriksa ya di kalian ya, dengar namanya. Pertama, Gunawan, Hadir, Pak. Hisyam, Hadir, Pak. Apriliani, Hadir, Pak. Andi Badila, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Bapak. Bulentik. Hadir, Pak. Oke, semua hadir ya. Hadir, Pak. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menampilkan suatu gambar. Mohon disimak gambarnya. Mirip Baik. Gunawan. Silakan semuanya menyimak gambar di atas. Kemudian sudah. Ya. Silakan kalian memberi tanggapan. Menurut kalian apa makna dari gambar tersebut? Ya, Pak. Oke, Hisyam. Kalau saya lihat gambarnya, Pak, ada 3 orang anak yang mencari barang bekas di tempat sampah, Pak. Itu yang saya lihat, Pak. Apa yang terjadi mungkin karena butuh uang, Pak, cari barang bekas itu dijual. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Oke, Gunawan. Ya, terima kasih. Yang saya lihat dari gambar tadi menurut saya adalah anak-anak yang miskin yang menjadi pemulung di tempat pembuangan sampah. Sepertinya itu terjadi di TPA Antar, Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Cewek-ceweknya? Sama, Pak. Sama, Ji. Iya, Pak. Baik, setelah menyimak gambar di atas, sini judul materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, gambar tersebut tadi merupakan salah satu contoh dari permasalahan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Itu dia lebih ke permasalahan mengenai kemiskinan. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini itu yang pertama, siswa membagikan definisi permasalahan sosial dan 5 pandangan para ahli terkait permasalahan sosial yaitu Suryono Spanto, Blumer dan Thompson, Jensen, Sutomo, dan Martinez Weber. Dan yang kedua, siswa mampu mengklarifikasi 3 teori masalah sosial yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolik. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis 4 faktor penyebab permasalahan sosial yaitu faktor ekonomi, gaya, biologis, dan psikologis. Dan yang terakhir itu siswa mampu menjelajahi salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia yaitu kebodohan. Baik, sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu tidak selalu muncul karena interaksi sosial yang dibangun dalam masyarakat. Suatu masalah juga dapat menjadi permasalahan sosial karena mendapat perhatian banyak orang, misalnya viral di media sosial, dilakukan oleh tokoh masyarakat dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan ini silakan disimak menurut pendapat beberapa ahli, ada menurut Suryono Spanto, ada Blumer dan Thompson. Kita lanjut saja skip ya, nanti Bapak kirim saja materinya. Iya, Pak. Nah, dari beberapa definisi tadi yang Bapak tampilkan,
di sini Bapak mengambil kesimpulan bahwa suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu pada umumnya dapat juga disebut sebagai permasalahan sosial jika hal itu membawa pengaruh bagi banyak orang. Permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai satu kondisi sosial yang dipandang masyarakat sebagai hal yang berbahaya dan membutuhkan perbaikan. Kemudian dari teori permasalahan sosial, teori yang kita akan bahas itu ada 3. Yang pertama, teori fungsionalisme. Menurut teori ini, semua yang ada pada semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Kemudian teori konflik. Teori konflik ini masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis dan konflik gender. Kemudian terakhir itu teori interaksionalisme simbolik. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Dan lanjut, penyebab permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu pasti ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ini merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya permasalahan sosial. Akibat adanya krisis global dan PHK yang terjadi di berbagai tempat yang dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Seperti yang kita lihat yang di kota-kota besar itu, salah satu masalah yang paling sering muncul di sana itu mengenai tindakan kriminal yang diakibatkan dari faktor ekonomi. Kemudian itu faktor budaya. Faktor ini terjadi karena adanya dipicu dari ketidaksesuaian pelaksanaan nilai dan norma akibat kepentingan sosial terhadap proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural, di mana contohnya seperti kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Nah, seperti contohnya Indonesia dengan Malaysia itu sering terjadi gesekan atau pemicu permasalahan yang disebabkan oleh faktor budaya. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini timbul karena adanya akibat ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis itu dia berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang ada seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Kemudian di sini salah satu contoh permasalahan sosial itu yang di sini Bapak tampilkan itu mengenai kebodohan. Karena Indonesia itu termasuk negara yang tingkat pendidikannya cukup rendah di dunia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sekarang kondisi pendidikannya itu bukannya meningkat, tapi justru dia lebih cenderung ke arah merosot. Kenapa Bapak mengatakan seperti itu? Sebagai contoh, pada zaman baru kita sudah merdeka itu, Indonesia dan Malaysia tingkat pendidikan negara kita itu lebih di atas dibanding Malaysia. Tapi faktanya sekarang tingkat pendidikan di Malaysia itu kenapa justru jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal dulu guru-guru di Indonesia itu dikirim ke sana untuk mengajar dan orang-orang di sana dikirim ke Indonesia untuk belajar. Tapi faktanya sekarang kita sebagai orang Indonesia justru berobat di Malaysia karena kemajuan ilmu kedokterannya lebih maju. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia itu memiliki masalah mengenai pendidikan itu masih sangat luas dan susah untuk dipecahkan. Nah, mungkin ini tadi beberapa pemaparan singkat yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak ingin membagi kalian di dalam beberapa kelompok. Ini karena ada 6 orang, kita bagi jadi 3 kelompok. Pembagian kelompoknya Bapak yang bagi atau kalian sendiri yang bagi? Bapak. Kita Pak. Oke. Kalau Bapak yang bagi, ini kelompok 1 Isyam dengan Dita, Gunawan dengan Mulik, Aul dengan Bila. Oh, tidak,
Iya, ada juga kelompok. Oke, baik. Fokus dong. Ini sudah ada kelompok. Silakan setiap kelompok tentukan tiga kelompoknya masing-masing. Iya. Sebelah sini sama aja kita kelompok. Oke, sudah ada tiga kelompoknya. Nah, Oke. Untuk setiap kelompok silakan maju ke depan. Maju. Maju. Au, au, au. Oke, ini materinya. Silakan materi ini dibawa ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kembali. Baik, pada lembar yang dibawa oleh kita kelompoknya itu sudah ada materi-materi yang akan kalian diskusikan. Sekarang silakan kalian diskusi mengenai materi itu. Bapak kasih waktu berapa menit ini waktu diskusinya? Setengah jam, Pak. Oke, setengah jam, nggak terlalu lama. 15 menit, Pak. Oke, kita kasih waktu 15 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tinggal 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Dikit nih, Pak, dikit nih. Oke, setelah selesai dalam pelajaran itu, silakan pilih perwakilan masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kelompok 1. Siapa? ya siapa? Siapa disuruh, Pak? Oke, Isya. Silakan. Teori fungsionalisme. Menurut teori ini, semua yang ada termasuk ke dalam bagian masyarakat seperti
Itu kan baik. Terima kasih. Masih yang sangat luar biasa dari kelompok 3. Ya. Oke, selanjutnya setiap kelompok silakan menaikkan kertas, sumber kertas. Oke, sudah? Sudah, Pak. Setiap kelompok itu membuat pertanyaan berkaitan dengan materi kelompok lain. Terserah pertanyaannya mau berapa, mau 1, 2, 3, 5, terserah. Oke, silakan. Oke, sudah? Belum sedikit Pak. Bisa kelompok 2 belum? Sudah Pak. Oke, sudah. Nah, Sudah, Pak. Baik, sekarang kertas itu kalian gulung. Gulung. Terserah bentuknya seperti apa. Dirembuk-rembukkan, Pak. digulung-gulung. Hati-hati. Oke, aturan mainnya seperti ini. Setiap kelompok geser pertanyaan yang ada di tangannya sambil menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa ini Pak? Lagunya kalian maunya lagu apa? Sama takkan kamu. Cica-cica. Oke, cica-cica saja. Ya, Pak. Lanjut lagi. Naik dulu, Pak. Udah, cica-cica di dinding saja. Jadi enggak, saya contohkan saja. Cica-cica di dinding. Diam merayap. Tarsen bekernya pas hak. Yang terakhir dengan kertas berarti dia yang menjawab pertanyaan itu. Oke. Oke. Semua menyanyi ya. Oke. Oke, Satu. aturannya Dua. berdiri. Berdiri. Duduk, Pak. Berdiri Duduk Pak. bisa, berdiri bisa. Nih. Terserah. Duduk, Pak. Oke, bagaimana? Angkat perutnya. Semua menyanyi ya? Oke, Yang Pak. menyanyi Bapak Hukum. Oh, siapa? Yang keempat menyanyinya. Oke, 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Angkat yang paling terakhir. Angkat. Oke, yang ketiga. Ya Allah Pak. Oke, silakan masing-masing buka kertas yang dipegang. Kertas itu kan sudah berisi pertanyaan. Yang menggunakan kertas, silakan jawab pertanyaan yang ada di kertas itu. Ini gila yang dijelaskan ya. Nah, bisa diskusi dengan teman kelompoknya sendiri. Ya, itu. Gimana? Sudah bisa dijawab? Siapa yang mau duluan menjawab? Saya Pak. Oke, Gunawan, kelompok 2. Apa? Silakan jawab pertanyaan yang dalam kertas. Sebut juga kelompok berapa, pertanyaan kelompok berapa. Perkenalkan nama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kesimpulan dari definisi permasalahan sosial? Menurut kelompok kami, permasalahan sosial adalah sesuatu yang terjadi di luar dari keinginan ataupun harapan manusia. Misalnya, ketika kita berharap punya A tapi yang terjadi adalah B, itu adalah permasalahan sosial. Terima kasih, itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Tadi pertanyaan kelompok berapa yang dijawab? Kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Jawaban dari kelompok 2. Cocok. Menarik. Salut. Kelompok 1. Oke, selanjutnya. Saya Pak. Oke, kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan pengertian teori konflik menurut Anda. Jadi menurut kelompok kami, teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semulanya. Kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti? Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok pertanyaannya yang dijawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang sangat luar biasa. Oke, oke, kelompok terakhir. Ya. Jelaskan apa itu konflik. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang terjadi karena adanya perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, selanjutnya yang kedua, jelaskan pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara norma dan perilaku masyarakat dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok memberi pertanyaan? Ya, Jawabannya? benar Pak. Sesuai dengan jawaban kelompok kami. Oke, sesuai ya. Masya Allah banget. Baik. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dan proses tanya jawab. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan proses pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir? Ada yang bisa memberikan kesimpulan singkat? Ada? Tunggu Pak. Oke, Gunawan. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran hari ini adalah permasalahan sosial adalah suatu kejadian yang terjadi dikarenakan ketidaksesuaian antara norma dan perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, terima kasih atas Gunawan kesimpulan yang telah diberikan. Sebelum kita mengakhiri sini Bapak akan berusaha sedikit memperhatikan kembali tentang mengenai bahwa permasalahan sosial itu adalah permasalahan yang dampaknya itu dirasakan oleh banyak orang. Jika hanya individu saja merasakan, itu tidak masuk kategori permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat sebagai hal yang berbahaya dan membutuhkan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberi kalian oleh-oleh untuk kalian bawa pulang ke rumah masing-masing. Nah, oleh-olehnya itu setiap tugas kelompoknya ini dalam bentuk membuat makalah. Silakan kalian mencari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian dan susun dalam bentuk makalah ya. Dan sumbernya juga alangkah baiknya jika kalian mengambil sumber dari jurnal maupun buku. Jangan hanya dari blog-blog yang tidak jelas sumbernya. Nah, perjelas juga penulisan daftar pustaka. Nanti Bapak kirimkan format penulisannya. Dan mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Juga di gambar doa. Silakan kita kelas pimpin doa. Setelah kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.